Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulida Salsabila, NIM 0602072336 dengan dosen pengampu Dr. Taufik Siroj, MPDI. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori pemerolehan dan pembelajaran bahasa Arab sebagai bahasa kedua. Materi yang akan saya jelaskan terkait dua hal, yaitu yang pertama tentang teori pemerolehan bahasa kedua, dan yang kedua adalah teori pembelajaran bahasa Arab sebagai bahasa kedua. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemerolehan bahasa kedua. Pemerolehan bahasa adalah proses yang berlangsung di dalam otak anak-anak saat memperoleh bahasa pertamanya atau bahasa ibunya tanpa melakukan proses pembelajaran. Jadi, pemerolehan bahasa kedua dapat dikatakan yaitu proses seseorang saat telah menguasai bahasa pertamanya atau bahasa ibunya, kemudian memperoleh bahasa keduanya yang sama baiknya dengan bahasa yang pertama. Terdapat dua faktor yang mempengaruhi pemerolehan bahasa kedua, yaitu yang pertama faktor internal yang berasal dari diri sendiri, dan yang kedua yaitu faktor eksternal yang berasal dari luar. Faktor internal atau yang berasal dari diri sendiri yang mempengaruhi pemerolehan bahasa kedua yaitu yang pertama usia. Anak-anak cenderung lebih mudah dan cepat dalam memperoleh bahasa kedua karena plastisitas otak mereka jauh lebih tinggi dibandingkan orang dewasa. Yang kedua motivasi. Motivasi yang tinggi akan menumbuhkan rasa giat belajar anak tersebut jauh lebih tinggi sehingga dapat mempermudah dan mempercepat mereka dalam memperoleh bahasa kedua. Yang ketiga yaitu kemampuan. Anak yang memiliki kemampuan linguistik dapat memahami dan memperoleh bahasa jauh lebih cepat dibandingkan yang lain. Dan yang terakhir yaitu gaya belajar. Setiap anak memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Gaya belajar tersebut seperti audiovisual, visual, dan audio. Itu untuk mempercepat mereka dalam memperoleh pemerolehan bahasa kedua dengan menggunakan gaya belajar. Sedangkan faktor eksternal yang berasal dari lingkungan yang memengaruhi pemerolehan bahasa kedua yaitu yang pertama lingkungan sosial. Interaksi sosial yang sering dengan penutur asli dapat memperoleh pemerolehan bahasa kedua secara cepat. Yang kedua yaitu ketersediaan input bahasa. Paparan terhadap bahasa kedua melalui media, pendidikan, dan interaksi secara langsung dapat sangat berpengaruh. Dan yang ketiga yaitu gaya belajar. Gaya belajar yang menyenangkan, inovatif, dan kreatif dapat menumbuhkan motivasi belajar mereka sehingga dapat mempercepat mereka dalam memperoleh bahasa kedua. Materi yang kedua yaitu pembelajaran bahasa Arab sebagai bahasa kedua. Pembelajaran bahasa Arab adalah proses memperoleh, memahami, dan mengembangkan keterampilan berbahasa secara sistematis, baik formal maupun informal. Proses ini mencakup 4 keterampilan, yaitu keterampilan mendengarkan atau istima, keterampilan berbicara atau kalam, keterampilan menulis atau kitabah, dan keterampilan membaca atau qiraah. Pembelajaran bahasa Arab sebagai bahasa kedua tidak sama dengan bahasa ibu. Bahasa Arab dipelajari dan digunakan untuk keperluan tertentu seperti akademik, keagamaan, pekerjaan, atau komunikasi sosial. Tujuan pembelajaran bahasa Arab sebagai bahasa kedua adalah untuk mengenalkan siswa pada kosakata dan keterampilan dasar seperti mendengarkan, membaca, berbicara, dan menulis. Siswa juga diharapkan dapat memahami doa-doa harian, bacaan sholat, dan lain-lain. Selain itu, pembelajaran bahasa Arab sebagai bahasa kedua juga mengenalkan budaya Arab yang merupakan negara Islam, sehingga lebih memudahkan kita berkomunikasi apabila berada di sana. Selain itu, pembelajaran bahasa Arab juga dapat dikatakan sebagai alat komunikasi apabila kita berada di lingkungan yang bahasa pertamanya adalah bahasa Arab.